Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan model kepemimpinan dari film Zootopia 1. Selanjutnya ada sinopsis, yaitu Zootopia yang menceritakan kelinci yang bernama Judy yang ingin menjadi polisi, tetapi ia selalu direndahkan oleh atasannya dan juga temannya. Tetapi ia tidak pantang menyerah. Pada suatu waktu, ia dibanggakan oleh masyarakatnya karena memecahkan suatu kasus yang berdampak tinggi kepada masyarakatnya. Film ini juga menceritakan persahabatan antara Judy dan Nix. Selanjutnya, teori dan model kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yang kedua ada kepemimpinan birokratis, dan yang ketiga ada kepemimpinan manipulatif. Jadi di scene tadi itu menunjukkan meskipun Judy Hopps itu awalnya dianggap remeh karena tubuhnya yang kecil dan dia juga bukan dari spesies predator, tapi ia menunjukkan kepemimpinan yang transformasional yang kuat. Contohnya kayak visinya yang jelas, kayak Judy Hopps itu memiliki visi untuk menciptakan utopia yang adil dan setara bagi semua hewan, terlepas dari ukuran atau spesies mereka. Terus yang kedua ada inspiratif, kayak ia juga menginspirasi banyak hewan, terutama mereka yang merasa diremehkan atau terpinggirkan untuk percaya diri pada diri sendiri dan memperjuangkan perubahan. Terus yang ketiga ada inovatif. Judy juga menggunakan pendekatan konvensional untuk memecahkan kasus besar yang ada di Zootopia, menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan keluar dari kebiasaan. Terus yang keempat, itu yang terakhir adalah fokus pada orang lain. Jadi juga selalu punya sifat peduli dengan kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi pelajaran dari kepemimpinan Judy Hopps ini adalah kepemimpinan tidak ditentukan oleh ukuran atau kekuatan fisik. Siapapun dapat menjadi pemimpin asalkan mereka punya keberanian dan kemauan untuk bertindak. Oke, pada potongan video tersebut di sini itu ada sifat kepemimpinan biokratis dikarenakan si Bogo ini atau bisa disebut kayak apa ya? Sapi gitu, bukan sapi, domba gitu lah, mirip kayak domba gitu, nggak tahu kuda nih apanya. Pokoknya itu banteng lah, banteng. Nah, si Bogo ini tuh kayak meremehkan si Judy ini, yang si ekor kelinci ini, dikarenakan kayak ya meremehkan si Judy dikarenakan ya tubuhnya kecil, terus dia satu-satunya kelinci polisi gitu di kepolisian Zootopia ini. Nah, tetapi si Judy itu bertekad itu untuk membuktikan bahwa si Judy itu bisa menyelesaikan kasusnya. Nah, di situ si Bogo ini tuh memberikan kesempatan yang pada awalnya itu tidak memberikan kesempatan dikarenakan yang nggak yakin gitu bahwa dia tuh nggak bisa gitu kan, kayak bukan nggak yakin, ya udah meremehkan si Judy ini. Tapi oleh wali kota ini tuh diizinkan gitu bahwa si Judy itu ya boleh gitu untuk mencari gitu, bukan mencari sih ya, mencari si Emmett ini, menyelesaikan kasus ini. Dan di sini tuh si Judy ini bergegas lah, kayak semangat itu untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu kan. Nah, sewaktu-waktu dia tuh sebenarnya ada yang saya lewat itu di scene tersebut, pada video tersebut itu dia tuh bertemu seekor rubah yang bernama Nick nih. Nah, dia tuh yang bertemu pada scene awal adalah pokoknya dia tuh pertama-tama tuh kayak mengancam si Nick begitu, kayak biar bisa apa ya, bekerja sama bersama si Judy ini untuk menyelesaikan misinya, kayak membantu lah. Nah, si Nick ini tuh membantu si Judy begitu. Nah, pada akhirnya si Nick sama si Judy ini tuh mencari info-info seperti kayak kehilangan si Amy itu gimana gitu kan, di mana kayak sampai kayak mencari, benar-benar tuh kayak mencari gitu kan. Nah, ternyata si Judy itu menemukan suatu hal fakta banget gitu kan, yang ternyata menemukan kayak apa ya, bukan apa ya namanya, gedung besar gitu,
Nah, di situ tempatnya para hewan-hewan yang sudah kayak menjadi menjadi liar, hewan jadi liar gitu kan. Di situ dia menemukan markasnya dan lalu melapor ke kantor gitu kan, udah menemukan dan menyelesaikan kasus tersebut gitu di situ. Nah, pada saat si Judi itu bisa menyelesaikan kasus ini, si Bogo ini tuh langsung kayak ya baik gitu, seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan. Padahal waktu awalnya dia tuh kayak galak, bukan galak sih, jahat, bukan jahat, kayak meremehkan si Judi tersebut. Tapi pada saat dia membuktikan bahwa dia bisa, dia tuh kayak si Bogo ini tuh ya berempati kayak baik ke si Judi gitu. Nah, ini tuh kayak mencerminkan kepemimpinan biokrasi gitu. Jadi yang awalnya tuh mencaci kayak ya meremehkan, kenapa sih seekor kelinci yang kagak bisa gitu kan. Tapi pada saat si Judi bisa gitu kan untuk mendapatkan kasus tersebut, si Bogo ini tuh kayak berempati, bersimpati gitu kan, kayak ke si Judi itu kayak baik gitu. Jadi inti dari video tersebut, si Judi yang mempunyai sifat pantang menyerah gitu kan, meskipun banyak cacian gitu kan dari atasannya gitu, tetapi dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan kasus tersebut. Dan di sini juga ada sifat kepemimpinan yang dimiliki Judi itu sangat angkuh gitu, bukan angkuh ya, kayak kuat sekali, dikarenakan dia pantang menyerah begitu kan, sifat memimpin diri sendirinya gitu kan. Tetapi pada kepemimpinan si Bogo ini, dia mempunyai sifat kepemimpinan biokrasi yang telah saya sebutkan tadi, kayak yang pada awalnya dia tidak respect atau tidak maulah menyangkut paut si Judi, tetapi pada saat menyelesaikan kasus tersebut dia kayak respect kepada si Judi ini gitu. Begitu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, di sini dengan kecerdikan dan kerjasama Judi dan Nick berhasil menggagalkan rencana Bellwether dan mengungkap kebenaran kepada masyarakat. Bellwether ditangkap dan hubungan antara predator dan mangsa kembali membaik. Nick memutuskan untuk bergabung dengan kepolisian Zootopia dan menjadikan partner resmi Judi. Film berakhir dengan pesan tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan melawan zat yang bahaya itu, yang stereotip. Nah, di sini juga jadi si Bellwether atau wali kota itu memiliki sifat kepemimpinan manipulatif karena ia adalah dalang dari semua permasalahan tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan inspirasi para pemain. Jadi, setelah menonton Zootopia 1 ini, ada beberapa hal yang dapat bisa diinspirasikan di kehidupan nyata, yaitu Judy Hopps yang sebagai pemeran pertama, yang dia memiliki sifat keberani, optimis, dan pantang menyerah. Lalu ada Nick Wilder sebagai teman yang membantu Jody untuk mencapai suatu tujuan. Dia memiliki sifat yang cerdas, kreatif, belajar pentingnya kejujuran serta kerjasama. Lalu ada Mayor Leonhardt, dia itu suatu pemimpin yang bertanggung jawab dan siap memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Lalu ada asisten Mayor Bellister, yaitu dia tuh kayak ambisi tapi merusak imitas. Lalu yang terakhir ada Flash, yaitu dia sifatnya tuh sabar, tapi dia itu harus efisien. Baik, kesimpulan dari Zootopia 1 ini adalah mengajarkan banyak pelajaran hidup seperti pentingnya bekerja sama, toleransi, persatuan, dan
memiliki pesan-pesan dalam film ini sangat cocok untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dengan mengamalkan nilai-nilai, kita bisa menjalin hubungan dengan cara lebih baik dengan sesama dan menciptakan dunia yang harmonis. Terima kasih.